Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Bawawi, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta dengan NIM 1317074. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian, yaitu tentang mengenal apa itu era industri 4.0, mengenal dampaknya, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Di presentasi kali ini saya juga menyisipkan perancangan sistem yang telah dibuat oleh teman mahasiswa kami terkait industri 4.0 ini. Lalu masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu slide kedua, di mana kita harus mengenal apa itu era industri 4.0. Revolusi industri. Revolusi industri ini dapat digambarkan sebagai satu periode di mana terjadi perkembangan serta perubahan di berbagai bidang. Contohnya manufacturing, pertanian, pertambangan, hingga teknologi informasi. Nah, revolusi industri. Revolusi industri ini dari industri 1.0 sampai sekarang itu dasarnya sama. Nah, apa sih yang membedakan revolusi industri dari dahulu kala dengan revolusi yang sekarang, di mana 4.0? Nah, 4.0 ini didorong dengan 4 pilar yang memanfaatkan perkembangan teknologi di era sekarang. Yang pertama itu adalah data, yang kedua itu komputasi dan konektivitas, yang ketiga itu analisis data dan intelijen, yang keempat itu interaksi manusia dengan mesin, yang kelima konversi digital ke fisik. Nah, dari berbagai perkembangan yang sudah ada, teknologi pesat, mesin-mesinnya sudah sangat berkembang, hal-hal yang seperti meminimalisir manajemen waktu pastinya sangat-sangat efektif dan juga efisien di era sekarang. Seperti itu. Ketika kita sudah mengenal dari apa itu industri 4.0, di sini saya ingin memberitahukan bahwasanya ada unsur utama mengenai perkembangan revolusi industri 4.0 ini, di mana di sini saya membaginya dengan 8 unsur utama, yaitu yang pertama artificial intelligence, yang kedua adalah additive manufacturing, yang ketiga adalah integrated system, yang keempat adalah cloud computing, yang kelima ada internet of things atau IoT, yang keenam ada big data, yang ketujuh ada augmented reality, yang kedelapan ada cyber security. Nah, kedelapan unsur ini memiliki perannya utama masing-masing untuk mendukung industri 4.0. Saya beri contoh di mana contohnya banyak sekali sekarang inovasi tentang AI, bagaimana kecerdasan buatan, bagaimana mesin itu bisa bekerja menggantikan manusia, dan juga augmented reality virtual, di mana sekarang bisa mengaplikasikan konsep 3D ke dunia nyata. Seperti itu. Lalu masuk ke slide selanjutnya, di mana yang itu slide keempat. Di sini ada dampak dari revolusi industri 4.0, di mana tadi sebelumnya kita tahu bahwasannya unsur-unsurnya itu ada 8. Sekarang apa sih dampak yang akan terjadi di era industri 4.0 ini? Di sini saya membaginya dengan 3 poin utama, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dan juga dampak politik. Di mana ketiga dampak ini saling berhubungan, saling berdampak satu sama lain. Ketika dampak sosial di kalangan masyarakat, juga di kalangan sumber daya itu juga ada, pastinya dampak ekonomi pun akan terjadi. Dan ketika dampak ekonomi sudah terjadi, pasti dampak politik, apalagi di sini pemerintahan, juga pasti akan terjadi. Dan bagaimana sih cara kita mengatasi ketiga dampak ini? Di sini saya juga menyimpulkan 3 poin yang bagaimana cara kita mengatasi ketiga dampak ini. Yang pertama, perlu adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 4.0. Di sini regulasi yang dibuat oleh pemerintah agar era industri 4.0 ini dapat dikontrol dengan baik.
Yang kedua, mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan. Ya, di sini harus kita siapkan sumber daya kita agar dapat menopang era industri 4.0 ini. Dan juga yang ketiga itu adalah mempersiapkan sektor industri kecil sampai sektor industri besar dalam sumber daya teknologi yang dapat digunakan dalam mendukung perkembangan industri mereka. Nah, di sini mempersiapkan sektor industri kecil sampai atas dalam hal teknologi yang dia pakai untuk menopang perkembangan industri mereka, seperti itu. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Penelitian dan juga Pengembangan Industri atau BPPI, Indonesia telah mempersiapkan beberapa bidang dalam menghadapi industri 4.0. Ini cukup menarik, di mana persiapan tersebut ialah dengan meningkatkan otomatisasi artificial intelligence, membangun komunikasi mesin to mesin, serta human to machine, kemudian melakukan pengembangan terhadap teknologi secara berkelanjutan. Masuk ke slide yang kelima, di mana di sini saya mengangkat sebuah berita dari Palapa News, di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang telah melakukan sertifikasi sebanyak 200 IKM agar IKM ini dapat mandiri dan juga dapat bersaing secara lokal maupun secara mancanegara. Nah, di sini saya apresiasi sangat terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan sumber daya yang ada di negara kita dalam mempersiapkan masuk industri 4.0 ini. Nah, sebenarnya di sini yang saya ingin bahas adalah terkait bagaimana dampak dari industri 4.0 ini terhadap sektor UMKM ini, di mana seharusnya sektor UMKM dapat lebih berinovasi terkait dengan pengembangan industrinya dengan melakukan serta juga memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang di era sekarang. Banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk nantinya UMKM di Indonesia dapat maju dan juga bersaing di mancanegara dengan sangat baik. Begitu. Masuk kepada slide yang terakhir, di mana slide yang terakhir ini berhubungan dengan slide sebelumnya, yang sebelumnya saya mengangkat sebuah berita di mana peran pemerintah terkait pengembangan dan juga pelatihan bagi UMKM terkait industri 4.0 ini. Nah, di sini saya juga menyisipkan sebuah jurnal penelitian dari teman-teman mahasiswa, di mana di sini tentang perancangan sistem informasi bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan layanan pada pelanggan, yang disusun oleh Tri Sagirani dan Muhammad Edwin Diradinata. Nah, di dalam perancangan sistem ini, penelitian difokuskan pada merancang dan membangun sistem informasi bagi UMKM, tepatnya untuk meningkatkan layanan pada pengguna dengan berfokus pada CRM atau Customer Relationship Management. Nah, CRM ini dapat membantu mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggannya, di mana di sini perusahaan atau UMKM terkait dapat memonitoring bagaimana pergerakan pelanggan dalam menggunakan atau membeli produk dari UMKM tersebut, seperti itu. Dan ini juga dapat membantu bagaimana UMKM ini dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya terkait bagaimana perkembangan yang harus dilakukan dan inovasi yang harus dilakukan dalam mengembangkan
UMKM tersebut. Nah, sistem informasi ini juga dapat melakukan otomatisasi pada proses penjualan dengan menyimpan seluruh data pelanggan beserta transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, sehingga dapat menghasilkan informasi bagi pengelola UMKM tersebut. Sekian presentasi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.